Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Jumpa lagi bersama dengan saya. Kita akan bersama-sama merenungkan penyejuk iman pada hari ini yang saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tidak ada masalah yang terlalu berat buat Tuhan. Ada banyak hal dalam kehidupan yang terjadi, dalam kehidupan kita ini, yang tidak hanya membuat kita terdiam, termenung, tapi juga terkadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Sering sekali kita terkurung dalam banyak masalah kita. Masalah keluarga, masalah pribadi, masalah anak-anak, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah gereja. Ada banyak masalah yang mengurung kita dalam kehidupan kita ini. Sampai terkadang kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terlalu berat, terlalu membuat kita tertekan, khawatir, sehingga sepertinya kita tidak dapat mengangkatkan kepala kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari semua masalah-masalah kehidupan saudara, apakah saudara dapat melihat apa masalah yang terbesar dalam hidup saudara? Setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda melihat dan merasakan apa masalah yang terbesar dalam hidupnya. Apa sesungguhnya masalah yang terbesar dalam hidup kita setiap hari. Masalah yang terbesar buat saya, saudara-saudara, belum tentu itu masalah yang terbesar buat saudara-saudara. Demikian sebaliknya, masalah yang terbesar buat saudara itu belum tentu menjadi masalah yang terbesar bagi saya. Masing-masing kita punya masalah, dan masing-masing kita punya penilaian tersendiri. Masalah kita itu masalah yang terbesar bagi kita atau tidak. Namun coba saudara perhatikan, ketika ada masalah yang besar yang kita hadapi, maka masalah yang selama ini kita anggap masalah besar itu otomatis mengambil tempat yang berikutnya. Benar bukan? Mungkin saat ini masalah yang terbesar bagi saya adalah masalah keuangan. Tetapi ketika ada masalah yang terbesar lagi datang, seperti sekarang ada masalah pandemik, hampir kita melupakan masalah yang dulu kita anggap menjadi masalah terbesar bagi kita. Bahkan itu menjadi masalah yang tidak punya arti. Dan itu juga saudara-saudara pendengar yang menjadi janji Tuhan bagi kita. Bagi Tuhan, sebesar apapun masalahmu, itu tidak menjadi arti apa-apa.
Tidak ada masalah kita. Tidak ada masalah kita yang tidak bisa diatasi. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diselesaikan. Tuhan Allah dapat melakukan semuanya menjadi mungkin. Kalau Dia dapat membelah Laut Merah, kalau Dia dapat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, kalau Dia dapat membangkitkan orang mati, tentunya Dia akan lebih dapat untuk merawat hidup saudara, merawat hidup saya, bahkan merawat hidup dunia ini dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Kita sudah banyak melihat contoh di dalam Alkitab. Begitu banyak sekali Tuhan melakukan segala mujizat. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Itu sebabnya dalam Ulangan 30 ayat 10 dikatakan jelas, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ketika Allah menyampaikan ini kepada bangsa Israel, syaratnya jelas. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan apabila engkau mendengarkan suara Tuhan. Apabila kita mendengarkan suara Tuhan, apabila kita mau berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika masalah besar datang dalam hidup kita, sesungguhnya Tuhan Allah mau agar kita, yang pertama, jangan pernah menganggap sepele firman Tuhan. Jangan pernah. Jangan pernah menganggap remeh firman Tuhan. Jangan pernah menganggap firman Tuhan tidak punya kuasa. Tetapi datanglah kepada Tuhan. Memang kebanyakan kita menganggap datang kepada Tuhan itu sebagai solusi terakhir. Padahal yang sebenarnya datang kepada Tuhan itu adalah solusi yang pertama. Mungkin banyak dari antara kita ketika menghadapi masalah, selesaikan dulu masalahnya. Ya, cari dulu, berusaha dulu sendiri. Ya. Baru setelah mentok, gak ada jalan keluar lagi, sudah lelah, sudah capek, sudah stres, putus asa, datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Padahal saudara yang kekasih, ketika kita datang kepada Tuhan pertama sekali, kita meminta pertolongan kepada Tuhan yang pertama sekali. Dan itu firman Tuhan yang katakan, dengarkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Apa yang mau Tuhan katakan kepada kita? Jadikan firman Tuhan datang kepada Tuhan sebagai langkah yang pertama dan yang terutama. Mari dengarkan suara Tuhan. Dekatkan diri kepada Sang Pemilik kehidupan. Maka ketika masalah besar datang dalam kehidupanmu, lihatlah, Dia, Allah kita yang luar biasa, pasti akan membuka pintu untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Dia akan menunjukkan jalan. Dia akan memberikan petunjuk kepada kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan, ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau punya masalah, datanglah kepada Tuhan dan berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. Berbaliklah kepada Tuhan.
dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Ketika engkau menghadapi masalah besar, ambil waktu untuk introspeksi diri. Introspeksi diri. Lihat apa yang sudah kita lakukan di masa lalu sehingga kita masuk ke dalam masalah itu. Apakah yang kita lakukan benar di hadapan Tuhan atau tidak benar di hadapan Tuhan? Kalau memang tidak benar di hadapan Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Saudara-saudara yang kekasih, apakah saudara sedang menghadapi masalah besar pada saat ini? Ingatlah, mengandalkan kekuatan dan kepintaran diri sendiri akan membuat kita lelah, akan membuat kita capek, bahkan membuat kita putus asa. Tetapi kalau dalam kekuatan dan kepintaran itu kita juga mengandalkan Tuhan, maka semuanya dapat kita atasi. Tuhan adalah kekuatan dan perisai kita. Dia tidak akan membiarkan kita tercedera. Dia tidak akan membiarkan kaki kita terjatuh. Tapi Dia akan menolong kita. Sebelum kita jatuh, sebelum kita putus asa, Dia akan kasih jalan keluar. Dia akan memberikan hikmat-Nya bagi kita. Hikmat dari Tuhan akan mengatasi segala hikmat dari dunia ini, sehingga kita tidak salah jalan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati engkau sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa pada renungan penyejuk iman yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.